Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, kepada Ibu Putri Anditasari MPSI selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia dan rekan-rekan teman seperjuangan yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Zakia Mutmainah Aisyah Fitri dengan nomor NIM 121104040. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang tanda baca. Pengertian tanda baca. Tanda baca adalah tanda yang dipakai dalam sistem ejaan, dan tanda baca pula dapat membantu pembaca untuk memahami makna tulisan dengan tepat. Coba bayangkan, jika tulisan tanpa tanda baca, pasti tulisan tersebut membingungkan bagi pembaca. Nah, tanda baca juga terbagi menjadi 15 bagian. Ada tanda titik, tanda koma, tanda seru, tanda titik koma, tanda titik dua, tanda hubung, tanda elipsis, tanda tanya, tanda kurung siku, tanda petik tunggal, tanda garis miring, tanda penyingkat atau yang disebut dengan apostrof, dan yang terakhir ada tanda pisah. Tanda titik. Yang pertama, tanda titik digunakan untuk mengakhiri sebuah kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Contohnya itu seperti kakekku meninggal 1 tahun yang lalu. Nah, pasti di akhir kalimat nanti pasti ada titik. Yang kedua, tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam satu bagan, ikhtisar atau daftar. Contohnya itu seperti pendahuluan, pembahasan, penutup, patokan umum. Yang ketiga, tanda titik dipakai untuk memisahkan angka, jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Contohnya pukul 06.00 lewat 40 detik. Yang keempat, tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang menunjukkan jumlah. B. Tanda koma. Yang pertama, tanda koma dipakai untuk unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilang memisahkan anak kalimat dari induk kalimat apabila anak kalimat tersebut mendahului induk kalimat. Contohnya itu, saya pergi ke pasar untuk membeli sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, dan sebagainya. Yang kedua, tanda koma juga dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Yang ketiga, tanda koma dipakai sebelum dan atau sesudah kata seru seperti oh, iya, wah. Yang keempat, tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Dan yang terakhir, yang kelima, tanda koma dipakai di antara nama orang dan singkatan gelar akademik yang mengikutinya untuk membedakan dari singkatan nama, diri, keluarga, atau marga. C. Tanda seru. Tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat. Contohnya, jangan melihat aku lagi. Itu menggambarkan sebuah kesungguhan atau emosi yang kuat. Nah, selanjutnya D. Tanda titik koma. 1. Tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat majemuk. Contohnya itu seperti hari makin sore, kami belum selesai juga. Yang kedua, tanda titik koma dipakai untuk memisahkan bagian-bagian pemerincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Tanda titik dua. 1. Tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Yang kedua, tanda titik dua dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemerincian. Contohnya seperti nama titik dua Zakia Mutmainah Aisyah Fitri, NIM titik 2 121104140. Yang ketiga, tanda titik dua dipakai dalam naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Tanda hubung. Yang pertama, tanda hubung dipakai untuk menyambung unsur kata ulang.
Yang kedua, tanda hubung juga dipakai untuk menyambung tanggal, bulan, dan tahun yang dinyatakan dengan angka atau menyambung huruf dalam kata yang dieja satu-satu. Contohnya 2601 2017. Yang ketiga, tanda hubung dipakai untuk merangkai unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa daerah atau bahasa asing. G. Tanda elipsis. Yang pertama, tanda elipsis digunakan untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan. Yang kedua, tanda elipsis juga dapat dipakai untuk menulis ujaran yang tidak sesuai dalam dialog. H. Tanda tanya. Yang pertama, tanda tanya selalu dipakai pada setiap akhir kalimat tanya. Contohnya, siapa namamu? Nah, pasti di akhirnya ada tanda tanya. Yang kedua, tanda tanya dapat dipakai dan diletakkan di dalam tanda kurung, menyatakan bahwa kalimat yang dimaksud disangsikan atau kurang dapat dibuktikan kebenarannya. I. Tanda kurung. Yang pertama, tanda kurung dapat dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Contohnya seperti di Bundaran Cibiru ada polisi menilang pengendara motor karena tidak membawa SIM, surat izin mengemudi. Yang kedua, tanda kurung dipakai untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. G. Tanda kurung siku. Yang pertama, tanda kurung siku dipakai untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan pada akhir kalimat atau bagian kalimat yang ditulis orang lain. Yang kedua, tanda kurung juga dapat dipakai untuk mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang sudah bertanda kurung. K. Tanda petik. Yang pertama, tanda petik 2 dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan naskah atau bahan tertulis lain. Yang kedua, tanda petik juga dipakai untuk mengapit judul syair, karangan, bab buku apabila dipakai dalam kalimat. Yang ketiga, tanda petik 2 dipakai untuk mengapit istilah kalimat yang kurang dikenal atau mempunyai arti khusus. Untuk selanjutnya yaitu L. Tanda petik tunggal. Yang pertama, tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit petikan yang tersusun di dalam petikan lain. Yang kedua, tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit makna, terjemahan, atau penjelasan kata atau ungkapan. M. Tanda garis miring. Yang pertama, tanda garis miring dapat dipakai dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwim. Contohnya seperti tahun ajaran 2021-2022. Yang kedua, tanda garis miring dipakai sebagai pengganti kata dan atau serta setiap. N. Tanda penyingkat atau yang disebut dengan apostrof. Tanda apostrof menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu. Dan untuk bagian yang terakhir yaitu O, tanda pisah. Yang pertama, tanda pisah dapat dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberikan penjelasan di luar bangun kalimat. Yang kedua, tanda pisah juga dapat dipakai untuk menegaskan adanya keterangan aposisi atau keterangan lain. Nah, sekian penjelasan dari saya tentang tanda baca. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.